Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah, al-hibba azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Allah, dan selalu kita ingat akan apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, janganlah kamu menyeru selain kepada Allah siapapun juga. Maka sekali lagi kita ikhlaskan niat kita. Selain kita di sini untuk menimba ilmu, mendengar informasi, tukar pengalaman dan seterusnya, juga kita yang penting lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Tentunya setiap kita mempunyai perjalanan yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Yang jelas ada satu kesamaan yang perlu kita pegang, yaitu kita ingin semua berjalan untuk menuju satu titik, yaitu titik husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dengar tadi profil daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengumpulkan para pemuda, yang mudah-mudahan pemuda-pemuda yang dikumpulkan di sini ya tidak mengalami apa yang telah saya alami. Ya, perjalanan yang panjang sejak saya masih di sekolah kelas 2 STM Budi Utomo. Kita tahu kan di Indonesia, ya maaf, secara umum pendidikan umum, SD umum negeri nasional, SMP negeri juga, atau SLA, itu tidak cukup bekal kita untuk menjawab tantangan yang kita dapat dari luar. Ini yang saya alami ketika saya kelas 2 STM, yang kita tahu pelajaran seperti itu. Bahkan dulu kami ada istilah dengan teman-teman, STM itu sekolah tanpa mikir, terutama masalah agama. Hampir nggak pernah belajar kita apa itu agama. Kemudian di luar kita mengaji, kita kagum dengan ustadz-ustadz yang keluar, yang pembicaranya qala Allah, qala Nabi, qala sahabat, ucapan-ucapannya firman Allah, sabda Nabi. Namun dibalik ucapan-ucapan itu ada doktrin yang saya pernah merasakan, yaitu doktrin yang ditanamkan radikalisme ekstrim, bahkan sampai tindakan terorisme. Nah, makanya saya bersyukur berkumpul dengan saudara-saudara atau adik-adik yang ada di sini yang bergabung atau yang sekolah di Mahat ini. Langsung mereka dibina oleh pakarnya, yaitu untuk di jalan yang lurus, manhaj yang hak, manhaj al-sunnah wal jamaah, yang tidak lepas daripada ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabah. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami apa yang saya alami, karena perjalanan yang begitu panjang itu pahit. Dan ternyata berjalan untuk mencari yang hak tidak cukup dengan ikhlas. Dan itulah yang telah distandarkan oleh syariat, al-ikhlas was-shawab, ikhlas dan benar. Berapa banyak mereka berjalan menempuh, menghabiskan umur, harta, bahkan nyawa, ikhlas tetapi tidak benar. Nanti kita akan bahas. Kalau soal keikhlasan, ikhlas tapi tidak cukup. Kita lihat mereka-mereka yang terjun di dalam terlibat dalam bom bunuh diri, bom-bom yang ada di Indonesia atau di luar negeri,
Itu kalau ditanya, semua ingin mencari ridha Allah, semua ingin tinggal di jannah, semua ingin meraih mati syahid. Ikhlas, tapi caranya. Nah, pentingnya mahat-mahat seperti ini untuk menampung pemuda-pemuda yang semangat, yang ikhlas, tapi juga caranya benar. Ini yang harus kita dukung bersama. Maka apapun program saya di luar, ketika saya diminta di sini saya harus hadir. Karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk menanamkan pada generasi muda, agar jangan salah langkah sebagaimana yang saya telah tempuh. Habis hampir separuh umur saya mengarungi perjalanan itu yang tadi sudah dibacakan, dan mudah-mudahan yang demikian tidak menghapuskan amal saya. Dan saya mohon hadirin yang ada di sini untuk terus mendoakan satu dengan yang lain sama kita untuk terus sabat, mantap, istiqomah hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Materi ataupun pembicaraan kita kali ini tentang ini judul, bisa kita kasih judul apa saja, intinya yaitu fenomena atau apa yang kita lihat tentang perkembangan paham teroris atau radikal ekstrim. Tentu tadi sudah dibahas tentang kata radikal ekstrim, yaitu kan bahasa-bahasa asing ya. Kalau bahasa kitanya melampau, berlebihan, atau kalau kita ambil dari hadis Al-Quran itu hulu, yang dimana Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kamu berlebihan ekstrim dalam agamamu. Di antaranya juga hadis Nabi SAW dalam Nasai dan yang lainnya, iyyakum al-ghulu fid din, hati-hatilah kamu dalam berlebihan sikap ekstrim dalam agama, dalam din. Dan kalau kita baca literatur ekstrim atau kelompok ekstrim, pemahaman radikal ekstrim ini bukan hanya di dalam Islam. Semua agama, semua paham, semua isme, ideologi ada di dalamnya. Contohnya misalnya di Jepang, Tentara Merah, atau di Inggris, Irlandia, IRA, atau di Italia, semua ada. Komunis juga termasuk kelompok yang ekstrim. Jadi kenapa kita tidak akan membahas itu semua? Karena memang kita bukan untuk membahas kelompok-kelompok di luar Islam. Yang kita akan membahas yang menatasnamakan Islam, yang pernah juga saya mengalami di dalamnya. Jadi bukan kita hanya istilahnya mengidentikan ekstrim atau terorisme dengan Islam. Tidak. Islam rahmatan lil alamin. Islam din yang penuh keselamatan. Jelas berlepas diri dari segala tindakan-tindakan terorisme atau radikal ekstrim. Disinilah kuncinya. Nah, munculnya yaitu kebanyakan hal-hal yang demikian, paham demikian itu muncul ketika ada konflik dan peperangan di suatu negara. Ini adalah ladang yang subur. Yang ini yang pernah saya alami. Dan isyarat ini tentu telah ada pada zaman Nabi SAW tentang Dzul Khuwaisirah atau yang disebut kelompok Khawarij. Kelompok dari kalangan kaum muslimin yang permasalahan atau solusi dari permasalahan adalah saif, pedang, peperangan, pengaliran darah, dan itu akan dibahas nanti oleh asatidzah kita, ustadz-ustadz kita, dan saya nggak akan membahas masalah itu. Nah, di antara contoh-contoh yang ada, konflik-konflik yang ada yang kita bisa tengok di dunia ini, maka di situ akan bermunculan. Terutama mereka yang berpahaman segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan jihad bima'na kitab. Ini yang disebut jihadis, kaum jihadis. Tadi saya katakan bahwa konflik
dan peperangan di suatu negara atau suatu tempat adalah ladang subur untuk pengkaderan dan penyebaran teror yang pernah saya alami di Afghanistan, Moro dan seterusnya. Ya, tentu di Kashmir juga ada. Saya pernah bertemu dengan kelompok senjata Kashmir, Moro, dan juga sebagian dari orang-orang Afrika yang kumpul ketika itu di Afghanistan dan lain-lain juga yang terjadi di Ambon, Poso, Syria, ya, Mesir dan seterusnya. Yang kemarin juga yang sekarang terjadi di Yaman sebelumnya, ya. Nah, ini semua seperti besi yang ditarik oleh magnet. Jadi mereka yang mainstreamnya, ya, yang pemikirannya, yang manhajnya, metodologinya bahwa menegakkan Islam harus dengan jihad di mana perang, inilah tempat yang subur. Ya, karena ketika di negeri-negeri damai pun mereka akan menekankan doktrin yang pernah saya terima. Doktrin pertama adalah takfir, mengkafirkan negeri, pemimpin negara yang mereka berada di dalamnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Buku pegangan di antara mereka adalah, mungkin sekali pernah baca bukunya Abu Muhammad Al-Maqdisi, Kawashif Jalliyah fi Kufri Daulati Saudiyah. Bukti yang jelas, yang nyata tentang kekafirannya negeri atau negara Saudi. Kita bisa bayangkan kalau Saudi itu dianggap negara kafir, bagaimana Indonesia? Saudi, ada apa di Saudi? Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Ulamanya Masya Allah, ya, kibar ulama. Di sana ada ulama yang tergabung di dalam Lajnah Daimah Al-Bu'uth, di dalam Darul Ifta, dan para ulama-ulama yang itu dikafirkan. Apalagi di Indonesia. Apa yang terkenal di Indonesia? Borobudur, Prambanan. Ya. Nah, inilah, ya, mereka doktrin yang awal adalah takfir, mudah mengkafirkan. Dan yang kedua adalah setelah mengkafirkan negara-negara yang ada termasuk Indonesia, Saudi dan yang lainnya, mereka akan merekrut, mengajak para pemuda seperti saya dulu waktu masih STM kelas 2. Apa yang kita bisa menjawab, berdialog, karena mereka menggunakan Al-Quran dan hadis. Dalilnya sahih, Al-Quran, hadis. Tetapi yang dimaksud dengan itulah yang jadi masalah. Yang kedua adalah ditekankannya baiat. Ya, baiat. Untuk apa? Karena selama masih berada di bawah negara kafir, maka kita ini kafir. Sholat, puasa, haji sedangkan tidak bermanfaat, mardudun, tertolak. Coba anak muda didoktrin seperti itu, ya, resah dia. Sholatnya nggak bermanfaat, hajinya, zakatnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena masih kafir. Ya, dalil-dalilnya dikeluarkan. Ya, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan seterusnya. Surat Al-Maidah. Kemudian yang paling ini hadisnya juga dikeluarkan. Ya, di antaranya adalah barang siapa yang tidak man mata falaysa lahu fi unuki bayatan mata maitatan jahiliyatan. Mati jahil, mati kafir maksudnya. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berbaiat, mati jahiliyah, masih kafir. Ya, tentunya hadis-hadisnya Ustaz di sini paham itu, ya. Ya, jadi itulah doktrin-doktrin. Sampai setelah itu jihad. Malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazi mata syu'batan minan nifaq. Barang siapa yang tidak berjihad, berperang dan tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik. Kaitkan lagi dengan ayat, ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fid darki asfal minan nar. Takutlah kita. Akhirnya mau tidak mau baiat, ya, tidak bisa menjawab syubhat-syubhat itu. Ayat-ayatnya benar,
haditsnya sahih, tapi pemahamannya untuk kepentingan mereka. Akhirnya pemuda-pemuda itu baiat, termasuk saya waktu itu dengan teman-teman saya. Nah setelah baiat, mulailah ikut program-programnya. Ya, program diantaranya boleh bohong, boleh merahasiakan. Ada istilah mereka Siriyatut tanzim wa siriyatud dakwah. Siriyatud dakwah wa siriyatud tanzim. Tanzimnya, organisasinya dirahasiakan, dakwahnya juga sir, rahasia, pelan-pelan. Ya, sembunyi-sembunyi. Karena masih lemah. Dan penggalangan jalan terus. Maka tidak mustahil orang yang sudah baiat, seorang anak muda berbaiat, dia tidak, orang tuanya tidak tahu dan dia boleh bohong dengan orang tuanya. Saya 5 tahun di Afghanistan, itu ibu bapak tidak tahu sampai bapak saya meninggal. Nggak tahu itu saya di mana. Itulah kuatnya menjaga rahasia. Dan ustadz-ustadznya juga dijaga. Maka ciri-ciri teroris, ciri-ciri radikal teroris itu statusnya nggak dikenal. Kalaupun dikenal istilahnya pakai nama Abu kan nggak jelas. Abu Fulan. Kalau Mahat Ali ini jelas ustadznya. Siapa tadi yang memberi sambutan? Siapa yang nggak kenal? Mustahil kalau nggak kenal. Ya, itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ekstrim, radikal ekstrim itu underground, di bawah tanah, sir rahasia. Ustadznya juga kalau bahasa hadis mubham, ya, majhul, nggak dikenal. Mr. X, Abu Fulan, Abu. Karena prinsip mereka begini, kalau ditangkap nggak bocor nanti. Ini bapak-bapak Densus di sini ada nih mungkin ya, dikebukin dia apa ya, Abu Fulan di situ ya, Abu lagi gak jelas. Ya, itu begitu ciri-cirinya, banyak rahasia. Jadi jangan sembarang mengklaim itu teroris, itu radikal, itu ekstrim. Tahu dulu, ya, jangan dari koran. Ya, bagaimana mau tahu mana yang ekstrim mana itu dari berita. Ya, dan alhamdulillah qadarullah saya mengalami itu. Jadi bukan kata orang, bukan qila wa qala. Innallaha karih lakum talasan, qila wa qala wa kathratu su'al wa idaatul ma. Sesungguhnya Allah benci kepada kamu. Yang pertama apa yang dibenci? Qila wa qala, kata-katanya. Oh, kata orang itu ekstrim loh. Kata orang bukan. Itu Allah benci. Kenapa kita menyuburkan, membudayakan sesuatu yang dibenci Allah? Harus ilmiah. Si fulan atau lembaga itu ekstrim, radikal, teroris, mana buktinya, mana dalilnya? Dan saya pernah mengalami itu kelompok-kelompok yang ekstrim. Ya, jadi tadi apa? Sirriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Dakwahnya rahasia, tanzimnya juga rahasia. Ketika mereka lemah begitu, takfir, baiat, terus solusi itu dengan jihad, kemudian dakwah rahasia dan bolehnya kebohongan satu dengan yang lainnya. Mulailah istilah-istilah syar'i tetapi diperlukan atau dikembangkan sesuai dengan kemauan mereka. Contohnya fa'i merampas harta atau mengambil harta tanpa pemberangan, itu syariat ada, tetapi mereka menjadikan cara yang semaunya, yaitu merampok toko bank, merampok toko emas, bank, ATM, dalilnya fa'i. Ya, dalilnya benar, pendalilannya dan amalan yang salah. Merampok ya Densus mana mau tahu itu fa'i itu apa, yang penting kalau ada orang merampok kriminal, kalau dikaitkan dengan organisasi tertentu ya teroris, ya kan begitu. Nah ini ciri-ciri dan ini ada di kelompok seperti ini. Thayyib. Nah, tadi saya sudah jelaskan tempat-tempat yang subur bagi mereka di mana ada kancah peperangan. Maka hati-hati itu orang yang telah berangkat sekarang ini Syria ya. Di Syria berbondong-bondong pemuda-pemuda berangkat, bahkan ada satu keluarga ya, dengan anak istrinya berangkat bergabung dengan apa yang sekarang terkenal ISIS.
Mungkin saya sedikit cerita tentang ISIS. Ya, ini salah satu contoh di antara contoh kelompok ekstrim yang internasional. Berang ISIS ini silakan, ada yang bilang ini proyeknya Amerika, silakan, atau konspirasi, silakan. Ini menurut yang saya alami langsung, bukan kata orang. Tokoh-tokohnya saya pernah bertemu, di antaranya karena kalau bicara ISIS, Islamic State, Irak, Syam, atau Daesh, Daulah Islam Irak, Syam. Ini nggak lepas dari tokoh-tokoh yang bergerak di dalamnya, baik spiritual atau materi, atau justru dia mengorganize. Yang pertama, mungkin antum ingat yang namanya Dr. Abdul Azzam. Saya ngaji dengan beliau dan tadi daurahnya saya ikuti. Loh, Abdul Azzam kapan, ISIS itu kapan? Baik, Abdul Azzam, Dr. Abdul Azzam ini tidak langsung terkait, tetapi buku-bukunya menginspirasikan. Contohnya tafsir fi dilali surat Taubah. Terus dakwah al-i'dad al-hijrah wal-i'dad wal jihad. Saya langsung ngaji, langsung dihadiahkan buku-bukunya. Tarbiyah Jihadiyah 12 jilid. Saya bawa itu kemana-mana, ngajar di Malaysia, ngajar di Moro, ngajar di Australia, ngajar di Filipina, ngajar di Indonesia. Itu saya bawa tuh Tarbiyah Jihadiyah 12 jilid, langsung hadiah begitu. Nah, itu intinya di antara jilid ketiganya apa? Ayu jama'atin, jamaah apa aja, mau besarnya sebesar apa, mau pengikutnya ramai tanpa mencanangkan jihad sebagai program utama, lagi matalah, nggak ada nilainya. Jamaah apa, kelompok apa, tanpa mencanangkan jihad, di mana perang, perang mengalirkan darah, jamaah apa aja itu nggak bernilai, nggak berharga. Coba rujuk dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah, belum di dalam kitabnya fi dilali surat Taubah dan seterusnya. Thayyib, beliau sudah wafat. Kemudian diteruskan ya oleh sebetulnya bukan memindahkan kekuasaan, bukan, karena pada saat Abdul Azzam terkenal, Osama bin Laden ini belum ada apa-apanya, hanya pegang uang banyak, tapi ada program juga, tapi kalah ketenarannya dengan Dr. Abdul Azzam. Ketika ini wafat, ini lemah muncul. Saya tahun 1988-89 berjumpa dengan Osama bin Laden, ngobrol. Awalnya ketemu di Jalalabad, tangan kanannya Dr. Muhammad dari Palestina. Bicara-bicara, akhirnya diajak ke rumahnya. Di situ ada tawar-menawar program. Karena dia lihat mungkin saya orang Asia, ya bukan orang Arab, juga bukan orang Afgan, tapi bisa di Jalalabad waktu itu bawa pasukan. Dia tertarik untuk mengembangkan jihad alamiah, jihad internasional. Itu bedanya Abdul Azzam dengan Osama bin Laden. Osama bin Laden mempunyai prinsip jihad ini internasional, alamiah, bukan hanya di tempat konflik, dipindahkan di mana saja. Ya, dengan bentuk apa? Yaitu peledakan-peledakan yang kita rasakan. Saya menolak. Kenapa? Karena satu, ini bertentangan dengan Dr. Abdul Azzam. Kedua, saya minta izin dulu kalau mau pakai saya. Minta izin dengan siapa? Abdullah Sukar dan Abu Bakar Bashir. Karena beliaulah yang mengirim saya ke Afgan. Tadi kan ada itu. Ya, kita berangkat itu dikirim. Jadi kalau mau pindah, istilahnya pindah jamaah lah ya. Ya harus izin dulu dengan amir yang kita berbaiat. Nah, kan begitu. Nggak mau dia, karena mungkin gengsi, punya duit banyak. Nggak, wah kalau izin-izinan kelas sudah sampai sini aja. Udah, saya nggak nerima. Akhirnya saya terus berjalan. Nah, singkatnya, kenapa Osama bin Laden termasuk terikat dengan atau terkait secara spiritual, bahkan secara materi dengan ISIS yang ada sekarang? Dia mempunyai teman dekat siapa? Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ini sebetulnya dekat juga dengan Abdul Azzam yang mati di Irak. Kemudian kita kenal juga Abu Muhammad Zawahiri.
Zawahiri ini tangan kanannya Usama bin Laden. Dananya kuat, Pak. Jadi kalau Amerika yang mendanakan itu nggak begitu. Usama bin Laden tahun 1985 dia cerita sama saya, dia dapat harta gono gini, bukan cerai, bukan. Dikeluarkan dari keluarga Laden. Tahu ya keluarga Laden, kalau di Saudi itu ada proyek apa itu bin Laden ya. Itu keluarganya semua. Karena dia keras, ekstrim, keluarganya tidak mau terikut, karena keluarganya bisnis besar. Jadi dia dikeluarkan. Wallahu alam benar tidaknya tahun 85 itu mempunyai harta 500 juta US dollar. Berapa rupiah? Nggak jelas. Karena beratnya ngitungnya. Itu nolnya kalau kalkulator sampai lewat-lewat aja. Baik, kemana diinvest? Ya itu ke Akmil, Akademi Mujahidin Afghanistan, terus ke front, terus ke Sudan dan seterusnya. Untuk apa? Bangun masjid? Bukan. Kalau Bapak bikin proposal sama grupnya Usama bin Laden yang dikenal Al-Qaeda, bikin masjid nggak akan dapat. Tapi kalau untuk meledakan ini, meledakan itu, siap. Nah, ini yang diterima oleh Hambali. Saya nolak, Hambali nerima. Kenal Hambali? Itu teman dekat saya. Ya, nikah sama-sama, ke front sama-sama. Ya, istrinya juga teman dekat. Sekarang dia di Guantanamo. Ya, di Guantanamo. Saya pernah ditawarkan, Ustaz mau jenguk nggak? Ya mau, tapi jangan nggak bisa balik nanti. Guantanamo. Itu teman dekat itu. Akhirnya karena nggak bisa jenguk sampai sekarang, ya insya Allah buku kedua akan muncul. Ini buku pertama tentang perjalanan, buku kedua tentang Hambali bila kau kan kembali. Sebentar lagi insya Allah. Tinggal tunggu terbitnya aja. Ya. Iya, jadi kembali ke Ibu Pertiwi, kembali ke keluarganya, kembali ke manhaj yang hak, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebar perdamaian, keselamatan, ya dakwah, ya bil haq, rahmatan lil alamin. Jangan membuat peledakan-peledakan, justru merusak Islam. Dan saya terasa, bayangkan apalagi orang di luar harakah-harakah. Saya ketika peledakan terjadi itu saya masih di JI. Saya JI aja kesel waktu itu. Satu, memang di JI itu nggak semuanya memahami kekerasan dengan peledakan itu, tidak. Karena di JI ada dua, ada yang mengikuti PUBG, pedoman jihad Ahlussunnah, pedoman jihad Jamaah Islamiyah. Ini teratur Pak, ya. Konsepsional ada. Nah, yang satu ikut grupnya atau doktrinnya Usama bin Laden, yaitu membuat peledakan. Akhirnya kontra mereka. Saya termasuk yang dirugikan dalam arti kata strategi dakwah Jamaah Islamiyah ketika itu. Ya, jadi kita perang juga itu di dalam sesama JI. Ada yang pro dan kontra. Tambah lagi justru saya alhamdulillah didakwahi oleh murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di Australia. Kalau di Australia itu, ini maaf saja, yang namanya ulama-ulama besar itu hampir tiap bulan datang. Ketemu Abdullah Bassam, siapa yang nggak kenal? Syekh Abdullah Bassam. Ketemu, beliau dakwah di Australia dengan 3D. Dalil, dana, apalagi yang D yang ketiga, pikirin sendiri lah. Dalil dan dana. Dia nasihati kita tentang manhaj yang hak, kemudian dia beli sekolah, orang Islam suruh urus. Itu Syekh Abdullah Al-Bassam. Dan murid-muridnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, murid-muridnya Syekh Nasruddin Albani, ya, muridnya Syekh bin Baz. Itu banyak. Disitulah saya justru memahami dakwah sunnah. Oh, ternyata Islam tidak seperti ini. Ternyata yang saya jalani ini apa? Khawarij. Ya, Khawarij. Jalan lama-lama, dari tahun ke tahun ujung-ujungnya Khawarij. Sedih kan? Ya, kita tahu Khawarij apa? Khawarij kilabun nar. Masa perjalanan panjang itu untuk menjadi anjing-anjing neraka? Anjing mah nggak usah sampai jauh-jauh luar negeri, ya kan?
Jadi begitulah dialog perang batin, perang argumentasi, akhirnya saya nyerah. Ya, karena hujah-hujah yang disampaikan nggak bisa saya tolak. Ya. Karena di situ masalahnya, manhaj. Al-Quran, Sunnah sama, tetapi ala fahmi man, kepahamannya itu siapa? Kalau mereka, kepahamannya guru-guru mereka, ya, ulama-ulamanya mereka saja. Nggak boleh belajar dari ulama yang lain, yaitu yang tadi, yang saya sebutkan tadi, urut-urutannya Dr. Abdul Azzam, ya, terus tadi siapa? Usama bin Laden, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Falastini, terus lagi Abu Muhammad Zarqawi, ya, dan seterusnya. Nah, masuklah kepada Abu Umar Al-Maqdisi, pemimpin ISIS pertama, kemudian Abu Bakar Al-Maqdisi, Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Umar Al-Baghdadi, kemudian diganti dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini semua ada kaitannya. Abu Bakar Al-Baghdadi murid dan teman daripada Abu Qatadah Falastini. Abu Qatadah Falastini paling dekat, murid paling dekat dari Abu Muhammad Al-Maqdisi yang menulis kitab itu tadi. Tentang apa kitabnya? Dalil jelas tentang kekafirannya negara Saudi. Kita nggak usah pikir Indonesia, Malaysia, Pak. Kalau udah Saudi kafir, apalagi Indonesia udah. Ya. Dan makanya yang difokuskan hanya Saudi dulu, karena yang lain udah otomatis kafir. Kalau Saudi kafir, Indonesia apalagi, kan begitu. Makanya itu judul begitu menariknya untuk kalangan haraki jihadis, ya. Terus, jadi kenapa dikaitkan? Karena mereka mempunyai doktrin yang sama, takfir wa tafjir, mengkafirkan dan menghancurkan dengan makna jihad, dengan nama jihad. Nah, ini yang kita harus waspadai. Dan kita harus kenal, ya. Kenal artinya apa? Apa doktrin-doktrinnya, prinsip-prinsipnya. Jadi enggak melebar. Orang yang enggak teroris dibilang teror. Dulu kan sebelum di Indonesia juga memulai proses seperti itu. Contohnya BNPT juga mengakui, Densus, BNPT, kepolisian di Indonesia itu mengalami proses begitu dari ketidaktahuan. Dulu yang namanya jenggot, ya, cingkrang, urdah, otomatis adalah teroris. Itu diakui. Saya keliling dengan Pak Ansat Mbai kemana-mana, ya, dia mengakui dulu kami taunya begitu. Karena ketika ketangkap orang JI, orang apa, masuk TV, istrinya pakai purda nggak? Pakai purda. Itu bukan pura-pura, Pak, asli, memang begitu. Ya, kalau sebelum ketangkap mereka kamuflase. Bahkan kalau dulu saya masuk ke Australia nggak pakai ini. Teman saya kalau masuk ke Australia atau ke negeri-negeri yang dianggap ini pakai anting, tato-tatoan, tato bohong. Nanti kalau udah ketangkap baru berjenggot. Mau kamuflase apa lagi kalau udah di penjara. Jadi itu memang mereka cinta dengan sunnah, cinta tapi salah kaprah. Kecintaan itu cinta buta. Jadi itu bukan belaga itu. Nah, tinggal kita yang menegakkan sunnah juga kena efeknya. Disamakan aja karena kurang informasi. Ini pentingnya kita merapat dengan bapak-bapak kita, kepolisian, ustadz-ustadz merapat, ya, dengan penegak hukum, ceritain ini bukan lambang teroris, ini bukan lambang teroris, ya. Celana cingkrang ini bukan lambang teroris, bukan, ya. Jilbab, purda itu bukan itu, ya. Sebelum ada bom Bali, bom itu memang udah begitu. Baca coba kitab-kitab para ulama, itu udah dikenal. Ya bayangkan kalau itu indikator teroris, masa di Saudi itu kan semua begitu wanitanya. Apa itu negara teroris? Ya. Itu pesantren, ada pesantren tradisi juga ada. Ya, di dalam kitab NU juga ada itu. Ya. Nah, ini kita harus lihat
eksistensinya, substansinya, dari mana, apa yang disebut radikal ekstrim dan teroris, contohnya apa, ciri-cirinya apa. Baik. Nah, ISIS mirip, kalau kita bahasa kaidahnya, mungkin Ustaz nanti bisa membenarkan kaidah ini, artinya ucapan saya kalau salah. Al-ibratu bihaqiqatiha, sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan namanya, kan begitu, bukan tasmiyahnya. Kalau nama bisa ganti-ganti, seperti ISIS, Daesh, nanti daulah khilafah, nanti berubah apa lagi, ya. Kalau nama itu bisa berubah-berubah. Yang kita harus perhatikan adalah hakikatnya. Hakikatnya ini sama. Apa tadi? Takfir wa tafjir, pengkafiran dan pemusnahan, pemaksaan kemauan dengan kekerasan atau mengatasnamakan jihad. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Thayyib. Karena judul secara umum adalah membendung. Terus bagaimana kita membendung yang kita tidak tahu apa yang kita bendung? Kan begitu. Kalau kita mau membendung, kita harus tahu apa nih yang kita akan bendung. Nah, inilah kewajiban setiap kita, kepala keluarga, untuk memahami ini sehingga dapat menyelamatkan anak keturunannya. Kan Allah juga memerintahkan kita seperti itu, kan? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di antaranya yang kita bahas, selamatkan dari paham radikal ekstrim teroris. Ini harus diselamatkan, ya, dengan cara yang benar, bukan dilihat dari tampilan-tampilannya. Jadi jangan takut, Pak, kalau istrinya mau pakai jilbab jangan dilarang, mau pakai purdah jangan dilarang. Jangan nanti ditangkap. Siapa yang mau nangkap? Ya, itu orang nggak ada kerjaan itu yang nggak nangkap, yang mau nangkap. Ya, jangan takut. Bapak-bapak mau piara janggut, nggak apa-apa. Nggak, alhamdulillah sekarang sudah proses BNPT dan itu udah paham bahwa itu bukan ciri khas teroris, bukan. Alhamdulillah. Ya, memang berproses. Jadi mohon maaf kalau mungkin yang kemarin-kemarin salah tangkap. Ya, dimaafkan saja karena itu proses, ya. Ya gitu. Kita teruskan. Nah, kita perlu mengetahui ciri khasnya, ya, dan sepak terjang mereka. Nah, tadi ada di sini di paper saya, networking kelompok radikal penyebar teror sudah mendunia. Contohnya seperti Al-Qaeda, ISIS, Sabab, JI Mesir, Pakistan, Hizbullah, Lebanon, Hizbullah. Ya, itu Hizbullah itu Syiah. Syiah ini paling menebar teror di mana? Saya buktinya aja baru kita lihat ini di Yaman. Siapa yang teror di sana itu? Syiah Houthiyun. Syiah itu. Ya. Jadi kalau nama boleh banyak, tetapi prinsipnya apabila pemaksaan, ya, pemahamannya ditularkan dengan bentuk pengkafiran dan penghalalan darah kaum muslimin, siapapun namanya, bukan ISIS, bukan itu saja, siapa saja, maka itu adalah paham radikal ekstrim teror yang ujung-ujungnya kepada teror. Ini kita harus waspada. Ya, ini kita harus waspada. Ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar dan belajar, sehingga kita jelas, tidak asal saling menuduh. Thayyib. Kenapa saya bisa bicara tentang networking mereka? Mereka ada kaitannya, Pak. Saya kan pernah di Afgan, perbatasan Afgan, Afgan dengan Iran, Afgan dengan Cina. Ya, itu ada penyebarannya. Begitu juga di Malaysia, di Moro, Sabah, ya, bolak-balik Moro, Indonesia, dari Nunukan, Tawau dan semuanya. Ya, mereka itu ada link sampai ke Australia.
Dan sekarang di Eropa juga sudah ada banyak kelompok-kelompok yang memahami ini. Sayangnya ya, pemahaman mereka, kecintaan mereka dengan menyebarkan Islam, tapi caranya justru menghancurkan Islam. Itu apa tadi? Ya, mengkafirkan dan membuat kerusakan atas nama jihad. Akhirnya dakwah yang hak ini mau tidak mau terpengaruh efeknya, terkena efeknya. Ya, sehingga sebagian orang memukul rata bahwa Islam ini agama teroris. Bahkan naudzubillah, sebagian orang yang begitu jahilnya dia tuduh Al-Quran adalah mengajarkan teror. Makanya sebagiannya ada yang mau membakarnya. Tapi tidak sedikit juga yang justru setelah dia baca jadi sadar bahwa di dalam Al-Quran begitu indahnya seruan untuk kedamaian, ya, seruan untuk menghargai kehidupan dan seterusnya. Baik, ya, selanjutnya adalah ya, jangan kita anggap remeh dari front-front yang mereka buka. Ada sebagian apa sih kemampuannya, ya, orang desa kok bisa meledakkan ini, meledakkan itu paling ditunggangi. Pernah dengar istilah begini? Itu palingan buatan Amerika. Ya, itu palingan konspirasi untuk menyudutkan umat Islam. Jangan salah paham, Pak. Yang namanya mereka itu, mereka betul-betul benci dengan Amerika. Mereka nggak menerima dana Amerika. Dan saya ini nggak mengalami benci. Jadi dari mana kemampuan itu? Benar-benar terlatih. Ya, waktu di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, lulus itu Dum Brickman. Dum Brickman itu Letnan 2. Tapi ingat Pak, Letnan 2 di Akmil Mujahidin Afghanistan lain dengan Akmil di sini. Saya bisa uji. Panggil yang Letnan 2 kemari. Ayo kita lihat senjata apa. Kalau dia infanteri, paling senjata-senjata itu. Kalau dia artileri, paling senjata berat. Dia nggak akan mempelajari semuanya. Kalau Letnan 2 di Akmil Mujahidin Afghanistan, karena nggak ada standar internasional, dia nggak terkena standar. Semua kita pelajari. Walaupun Dum Brickman atau Letnan 2, dia mempelajari bahan peledak. Itu hasilnya lihat Umar Patek. Umar Patek itu kepalanya dihargai 1 juta atau 10 juta. Dulmatin 10 juta dolar. Yang bisa nangkap atau misalnya 10 juta, Umar Patek 1 juta. Kenapa? Saya kenal betul. Ya, karena itu termasuk 2 murid yang terbaik, 2 murid saya itu. Bisa dibayangkan ya. Di Peshawar kita didik. Umar Patek menguasai 30 jenis racun di kepalanya, luar kepala. Jadi kalau Umar Patek masuk ke apotek, masuk ke toko kimia, masuk ke tempat toko-toko pertanian itu pupuk apa, udah bahaya itu udah. Ya, itu bahaya. Obat, orang beli obat untuk berobat kan. Nah, kalau dia beli obat lain itu. Ya. Itu dididik Pak. Dan dia bisa membuat berbagai jenis high explosive, TNT, RDH, patent dan yang lainnya. Saya nggak mau banyak baca sebutin semua, nanti ada yang agak kuat bikin lagi. Ya, ini bahaya, informasi ini mahal. Ya. Baik, kita bisa tantang Letnan 2 di sini. Kalau dia jurusannya apa? Ya, kalau angkatan laut, angkatan udara atau apa, mesti dia ada bidang-bidangnya. Tapi kalau di sana luas. Karena negara perang, semua kita dapat. Maka Letnan 2 di sana dari senjata ringan menguasai segala jenis senjata ringan, senjata sedang, light machine gun, sampai senjata berat, sampai 40 barel itu. Ya, terus lagi prakteknya kan kalau di sini nembak patung ya. Ya, targetnya itu bulat-bulat. Lalu di sana nembak orang. Siapa? Komunis. Ya. Komunis, ya Rusia, ya tembak itu, snipernya terlatih sudah. Begitulah dunia perang ya seperti itu. Maka Amerika paham itu. Makanya Dulmatin dihargai 10 juta dolar. Tembak dia di Pamulang.
Umar Patek 1 juta ketangkap. Alhamdulillah sekarang kita dakwain terus, mudah-mudahan kembali kepada ya sunnah. Nah, kan begitu. Nah, kita dakwah keliling nih, saya ke mana kalau ada waktu keliling ke penjara-penjara untuk mengembalikan kembali ke fitrah agama yang hak. Kan begitu. Ya, itulah. Jadi jangan dianggap ringan sehingga kita mengabaikan hal-hal sedemikian. Ya, pencegahan atau ini lebih besar. Yang bagus itu preventif. Penindakan itu lebih susah. Pengobatan itu lebih berat. Yang bagus itu preventif, dan preventif itu adanya di mana? Di pendidikan-pendidikan seperti ini. Ini Ma'had Ali ini salah satu cara bagaimana mencegah pemuda-pemuda untuk tidak salah langkah. Sebetulnya pemerintah NKRI ini harus bersyukur kalau ada sekolah-sekolah seperti ini. Ya, karena mereka coba apa yang diajarkan di sini? Diajarin bom nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya. Nggak ada, Pak. Tadi kita sudah lihat profilnya, akidah, manhaj, bahasa Arab. Bahaya nggak? Bahasa Arab bahaya tidak, Pak? Bahaya bagi Abu Jahal. Tauhid itu sangat bahaya bagi Abu Jahal. Ya, manhaj Rasul sangat bahaya bagi Abu Jahal. Tapi bagi umat Islam bahaya tidak? Tidak. Ya, maka seharusnya kita dukung siapa saja, wajib berkewajiban. Kalaupun nggak dukung, ya minimal mendoakanlah. Ya, menjagalah keamanannya, kan begitu. Dan seharusnya diperbanyak ma'had atau universitas seperti ini. Manhajnya jelas, ustadz-ustadznya kelulusannya jelas, namanya jelas, tidak yang mubham. Ada nggak di sini yang nggak jelas? Ya, tempatnya di mana, KTP-nya palsu, ya, namanya semua abu-abu, antara KTP dengan alamat nggak cocok. Nah itu hati-hati tuh, ada sekolah seperti itu. Jangan ditaruh Pak anak bapak di tempat seperti itu. Ya pokoknya kalau ada yang seperti itu kasih tahu saya, karena itu salah satu program BNPT, Badan Nasional Pencegahan Penanggulangan Teroris. Itu banyak, ini ada deputi 1, deputi 2, deputi 3, begitu ya. Baik. Ada tanya jawab? Ada. Ya. Sampai jam berapa ini? Jadi saya katakan tadi, dengan adanya konflik kelompok-kelompok yang saya sudah sebutkan, intinya sama, ya. Yaitu apa tadi? Kelompok ini adalah kelompok, kalau bahasa syariatnya adalah Khawarij. Kalau Syekh Ali Hasan Halabi ketika beliau diundang oleh BNPT untuk keliling sampai ke Nusa Kambangan bersama saya, bahkan ucapannya diabadikan di kantor BNPT, yaitu semua sumbernya adalah apa? Takfir wa tabjir. Takfir, ya, mengkafirkan, pengkafiran sesama orang muslim, dan perusakan, yaitu menghalalkan segala cara, terutama penumpahan darah sesama muslim. Itu jangan keluar dari itu. Bukan tadi, ya, bukan sekolahnya nggak mengadakan ini. Itu kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu dari dulu sudah ada. Ya, itu bukan indikasi. Ya, ini maaf ini, saya juga mengalami hal-hal itu. Diundang seru-seru untuk ini, nggak taunya hanya perbedaan masalah itu. Dia ada di tempat lain. Oh, bukan itu Pak, itu bukan urusan teroris itu. Ya, BNPT nggak ngurusin kunut. BNPT ngurusin apa? Suatu kelompok paham yang menanamkan, mengkafirkan seseorang dan membuat makar untuk menghancurkan NKRI dan melakukan kekerasan sampai penumpahan darah. Undang kita akan cari, ya. Tapi kalau ribut masalah kunut enggak kunut, itu kiai aja nggak selesai, apalagi BNPT, ya. Begitu. Nah itu harus dilihat substansinya.
Jangan perkara-perkara itu diangkat, nggak akan selesai kita, nggak bisa. Ini kita cari persamaan-persamaan. Nah di sini ada mungkin hadiah sedikit saya bacakan. Jadi saya atas nama BNPT pernah diundang oleh Kiai Haji Kiai Haji Hashim Muzadi. Pernah dengar Pak ya? Keterlaluan kalau nggak paham mah. Yaitu di dalam silaturahmi nasional, ya di pondoknya di Depok, dan saya pada Allah termasuk pembicara kedua dari pembicara-pembicara yang ada, yaitu undangan Kiai Haji Hashim Muzadi di pesantren beliau yang mahasiswa Al-Hikam Depok, ya dihadiri oleh para ulama dari Sabang sampai Merauke. Ya memang ketika tanya jawab adalah yang namanya dialog, itu ada perbedaan-perbedaan wajar. Ya kenapa Ustaz ada satu kelompok begini kok maunya begini aja, kita dibilang bid'ah kita itu wajar. Saya bilang sama mereka, di sini saya tuangkan, kalau kita di NKRI ini membicarakan perbedaannya atau memperuncing perbedaannya, justru kita akan rapuh dan NKRI ini bisa nggak utuh. Maka saya bilang, marilah, banyak persamaan kita, terutama dengan Aswaja. Proses saya dulu waktu di JAI atau di kelompok-kelompok seperti itu, di sini saya tuangkan, aku pernah bersama para kiaimu yaitu Aswaja. Dulu saya ini dari NU Pak, dari kecil di Karet Tengsin, Bendungan Hilir. Karet Tengsin itu istilahnya lingkungannya lingkungan NU. Ya, itu biasa. Dulu saya bersama mereka. Aku terlahir dari kalangan NU. Aku besar juga di kalangan NU. Namun aku pernah tersesat jauh ke lembah takfir jihadis. Itu yang saya tadi. Perjalanan yang panjang itu. Nah, ketika aku dalam selimut gelapnya takfiri, NU adalah musuhku. Padahal saya dibesar dari NU. Tetapi setelah memahami takfir jihadis, musuh besar. Muhammadiyah adalah musuhku. Salafi apalagi Salafi, musuh besarku. Dulu saya paling gregetan sama orang Salafi. Maunya, ya namanya kita terlatih kan, ya maunya ini aja, bantai aja, begitu ya, nggak ada dialog sama Salafi ini. Begitu dulu, ya itu dulu. Ya. Namun ya apalagi dengan NKRI adalah musuhku. Makanya saya keluar, apalagi zaman Soeharto, nggak betah di sini. Di Indonesia ini ketika zaman Soeharto sempit untuk orang-orang yang ekstrim itu. Ya maka sebetulnya ada baiknya juga itu zaman Soeharto. Sampai saya nggak bisa tinggal di Indonesia, kita tinggalnya di Malaysia semua. Ya bahasanya hijrah begitu. Ya. Selanjutnya, alhamdulillah Ambon Hidayah telah memadamkan api takfiri di dadaku. Cahaya sunnah telah menerangi gelapnya syubhat jihadis di rongga hatiku. Jalan yang terbentang di hadapanku kini adalah jalannya ulama yang terdahulu, orang yang terdahulu dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat serta tabi'in, juga tabi'in serta imam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal. Cahaya sunnah lambat laun menerangi langkahku. Jubah salafiyah yang kini ku kenakan bukan produk Ibnu Taimiyah, bukan hasil karya Ibnu Qayyim atau Muhammad bin Abdul Wahab yang kamu sangka. Jangan kita khawatir dengan dakwah salafi. Jangan khawatir dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijuluki oleh Inggris sebagai Wahabi. Mereka adalah penyambung lidah dari lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, sahabat Nabi kita, pengikut sahabat dan siapa saja yang berusaha mencontohnya. Seandainya mereka tidak mauludan, tidak tahlilan, tidak yang lainnya, bukan berarti mereka mengibarkan bendera perang dengan saudara-saudara Aswaja.
Aku di Salafi merasakan banyak persamaan ketika di NU. Ketika kita sama-sama cinta Allah, kita sama-sama cinta Nabi, kita sama-sama cinta sahabat, kita sama-sama cinta Ahlul Bait, kita sama-sama cinta tabi'in, kita sama-sama cinta tabi'ut tabi'in, kita sama-sama cinta imam madhab, kita sama-sama cinta sunnah, kita sama-sama cinta dakwah, kita sama-sama tidak mengkafirkan NKRI, kita sama-sama tidak mengkafirkan para pemimpinnya yang muslim, kita sama-sama tidak mengkafirkan ahlul kitab, ahlul kiblat, kita sama-sama tidak mengkafirkan orang jahil, kita sama-sama tidak berontak terhadap NKRI, kita sama-sama tidak merongrong kedaulatan NKRI, kita sama-sama tidak menyetujui segala jenis teror atau atas nama agama. Dan masih banyak lagi kesamaan yang ada. Bahkan dakwah Salafi yang ku kenal penuh hikmah, lemah lembut dan sunnah. Bahkan dakwah Salafi yang ku kenal mengharamkan demo. Bahkan dakwah Salafi yang ku kenal tidak mengenal hizbiyah, kebanggaan kelompok. Bahkan dakwah Salafi yang ku kenal berbaur dalam kehidupan, bukan eksklusif. Bahkan dakwah Salafi yang ku kenal menganggap semua kaum muslimin bersaudara sesuai kadar keimanan dan sejauh mana kepahaman dengan sunnah. Dan aku baru meneguk setetes kebaikan dari sumber mata air yang begitu jernih dan dari samudra dakwah salafiyah yang begitu luas. Allahumma ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau telah menyatukan kaum muhajirin dan ansar. Wallahu alam. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Ayyub, hafizahullah. Insyaallah kita akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sembari Ustaz kita Al-Fadhil istirahat, kita minta kepada ada al-fudhala di samping kanan saya ada Pak Kiai kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Gus Abdul Wahid Al-Ghazali. Beliau adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, dan beliau adalah pendiri Pondok Pesantren As-Salam Singosari. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang barokah ini, kita ingin mendengarkan rintihan persaudaraan dan juga kasih sayang beliau kepada dakwah ini dan persaudaraan ini. Maka kita mohon kepada beliau 5 menit sampai 10 menit untuk mengucapkan kalimat-kalimat ukhuwah persaudaraan, cinta sunnah, cinta NKRI dan sebagainya. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, kami mohon kepada beliau untuk menyampaikannya. Pak Alaihi Faliyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Seluruh para kiai, para ustaz yang selalu wajib kita muliakan, terlebih khusus Ustaz Abdul Rahman Ayyub. Mudah-mudahan beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah atau peserta daurah yang saya cintai, saya alhamdulillah pernah juga belajar di Pakistan, pernah juga jadi guru di Keningong, Sabah, Inang. Jadi kalau nama beliau dulu tak cari, alhamdulillah saya ketemu. Kalau ketemu saya ketemu anak buah beliau yang besok Ali, Sulawesi. Beberapa negara saya lewati, subhanallah, Indonesia ini ada banyak kekurangan, tapi kelebihannya ini sangat banyak. Semasa di Pakistan, sudah barang tentu sholat subuh tidak ada yang boleh. Sebaliknya di Malaysia semua masjid itu wajib pakai wudu. Di Malaysia ini Islamnya adalah ditetapkan Islam Syafi'i. Di negeri kita ini alhamdulillah budayanya memang budaya rukun negeri kita ya.
Ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang kesiangan. Itu cuma ngakek keringan, cuma ngakek keringan. Tarawih juga begitu. Kita ini memang sudah terbiasa, beda pendapat itu biasa. Mudah-mudahan KRI disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya kita sesungguhnya sekarang ini, kalau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad itu semuanya ahli sunnah wal jamaah. Dan itu saudara. Kalau saudara ini kan harus hukum. Bahaya kita, kemarin kita di Malang ada agama di Maliki, Universitas Islam Negeri Maliki, 5 pilar penjaga keamanan NKRI. Semua rektor di seluruh Malang diundang dan semuanya rata-rata hadir. Kebetulan dari MUI saya sendiri yang hadir. Semua Kapolres di Malang Raya semuanya hadir. Salah satu yang disampaikan oleh rektor Universitas Brawijaya, beliau seorang khusus juga, Profesor Dr. Muhammad Bisri, bahwa di Unibro ini ditemukan satu ruangan yang ada tulisannya ruangan anti Tuhan. Tanggal 1 Mei kemarin akan diputar film apa itu lupa, Semen dan Semin atau apa. Pokoknya Semen apa namanya filmnya PKI komunis. Jadi sesungguhnya kita ini jangan sampai kemudian yang musuh utama ini menjadi tidak terdeteksi karena kita nggak pernah mengawasi. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daerah konflik di Indonesia saya selalu diberi kesempatan untuk datang. Pada saat di Ambon pertama, sebelum banyak kejadian yang datang, ini bagaimana bahaya yang ada di Ambon Tuhan. Kelompok bersenang yang mau KLS. Dan pada saat seperti itu rasanya ukhuwah ini penting sekali. Rasanya ukhuwah ini, kalau kita kemudian melihat musuh utama, akhirnya perbedaan yang kecil-kecil ini menjadi ya ta'awanu fi mattafaqna wa yansuhu ba'duna ba'd. Kerjasama atas apa yang disepakati dan memberi nasihat. Nasihat ini kalau kita lihat di kamus kan iradatul khair, menghendaki kebaikan. Alhamdulillah kami khususnya di Malang ini komunikasi sangat bagus. Mudah-mudahan Aswaja Alimut Wahabi Salafi ini selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya menyampaikan satu materi tentang ukhuwah. Di antara syaratnya adalah ilmu, ikhlas, amal. Ilmu ini harus ilmiah. Katakanlah panjenengan nggak suka tahlil, saya mau tahlil berdasarkan ilmu saya. Terus ada tetangga kita mati, yang kita sepakati apa? Memandikan, menyolati, mengkampani, menguburkan. Ini kalau tadi Ustaz Abdul Rahman Ayu tadi bicara internasional, saya bicara lokal. Lokal kita ini, masing-masing bapak-bapak ini, kalau di tetangganya mati, dia sohibul tahlil. Terus apakah kita nggak menyolati? Padahal dalam hadis dikatakan, yang artinya barang siapa menyolati saudara muslim dapat pahala seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba antum nanti nyolati jenazah di depan sendiri. Terus kalau pas mengiring jenazah, apa kata Nabi? Barang siapa mengantar jenazah saudara muslim dapat sedekah seperti dapat pahala seperti sedekah
sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Coba nanti kalau tetangga antum meninggal dunia, antum angkat timbangnya. Ini yang saya maksud dengan ilmu, ikhlas, amal. Ilmu dengan ilmu kita, kemudian ikhlas. Bahwa perbedaan ini biasa, orang ikhlas itu dengan perbedaan ini nggak ada biasa. Saya dulu sebelum kenal dakwah, melihat orang nggak kunut itu nggak seneng, rasanya nggak enak. Kadang-kadang imamnya nggak kunut, saya kunut sendiri. Kalau itu kan nggak boleh. Itu kalau santri-santri saya kalau tanya apa angkat sebelum haji itu tak terangkan. Bapak-bapak nanti jangan kaget ya, kalau nanti di Mekah Madinah nggak kunut. Itu masih banyak masyarakat yang ngomong, masa Mekah Madinah tidak ada sunat? Jadi gimana ya? Pemahaman seperti itu. Masa Nabi Muhammad tidak ada sunat? Memang seperti itu, Pak. Masa begini mau kita katakan kafir, mau kita katakan begitu kok ada? Masa Nabi Muhammad tidak ada sunat? Nabi Muhammad tidak ada tetapi malah bahasanya gimana? Masa bahasanya gimana? Iya. Jadi ilmu, ikhlas, amal. Saya sekarang jadi imam di masjid yang tak kunut. Saya tak kunut, dan itu biasa. Hati saya juga tak berubah sama sekali. Senang. Saya ngajarkan santri-santri saya untuk kunut subuh. Amal ini di sini harus ditunjukkan. Apa yang kita sepakati? Kerja bakti sepakat. Ya. Kemudian tadi ngelawat, ada walimah, banyak hal yang memang harus. Kemudian kalau kita amalkan, ada orang tanya ke saya, Ustaz, kalau saya nggak suka dengan taklim, gimana? Ya nggak apa-apa, karena nggak, orang itu akhirnya tahu. Ini di daerah Surabaya kita ini, orang Islam yang sepuh-sepuh, orang jamaah biasa, sholat di ampel, depan sendiri. Dan mereka tahu dari zaman dulu itu kalau ini jamaah nggak mau taklim, jamaah nggak mau itu sudah biasa ya, saling menghargai, nggak ada masalah. Dari dulu nggak ada masalah. Maka kita waspada benar, jangan sampai kemudian perpecahan ini ada pihak ketiga. Siapa dia yang merusak Yaman, yang namanya Syiah? Itu jahatnya luar biasa. Ada yang namanya jadi komunis. Dan kalau kemudian kita ini, apalagi yang tadi katakan Abdurrahman ayat tadi, saling mengkafirkan, dan demi Allah sama ini nggak pernah mengkafirkan. Ya kalau sampai mengkafirkan ini kan, yang kasihan ini kan orang kafir yang asli. Nah terus saya apa? Nah dia nggak punya predikat kekasihan. Lalu kemudian dikafirkan terus mengkafirkan dan dihukum apa? Di akal sengsara, di dunia sengsara dan kasih. Dia enggak kan. Maka saya senang sekali, saya sangat bergembira. Tadi kalau dikatakan banyak persamaan ya, aswaja dengan salafi. Aswaja Pak, pakai S ya, dengan azwa. Sampai sekarang udah berani Pak ya. Aswaja ini banyak persamaan. Terus bukan persamaan begitu banyak sama beliau. Saya tambah lagi persamaannya Pak. Kalau hari raya pakai rupiah, jadi tidak bisa. Aswaja dengan salah, masih banyak. Demikian yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Al-Fadil Gus Abdul Wahid Al-Ghazali Hafizahullah. Kita betapa senangnya, bahagianya hati ini ketika para pemimpin kita seperti termasuk Gus Abdul Wahid ini bersama kita. Sesungguhnya ini adalah kesenangan dalam batin seorang mukmin tersendiri. Dan inilah yang sahih yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Jadi
di mana beliau mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan beliau mengingatkan kaum muslimin di Indonesia agar jangan terjebak kepada paham sesat, yaitu Syiah Rafidhah. Dan ini sudah kita diingatkan oleh Habib kita tadi, beliau Gus Abdul Wahid, mohon maaf. Jadi ini adalah insyaallah saya kebetulan dari Batam. Insyaallah berusaha yang ingin mengundang Pak Kiai kita Gus Abdul Wahid insyaallah ke Batam, sebagaimana kita telah mengundang daerah Batam berbicara tentang bahaya Syiah dan pentingnya persaudaraan sama kaum muslimin. Masih ada bersama kita yang ingin kita mengharapkan sepatah dua kata 5 menit sampai 10 menit dari jenderal-jenderal kita yang bersama kita di samping kiri saya. Pertama kami mohon kepada Bapak Laksda TNI Purnawirawan Yohanes Warna Hafizahullah untuk memberikan semacam sambutan ataupun kata-kata yang berkaitan dengan pentingnya kajian-kajian seperti ini dan bahaya terorisme. Maka kami mohon kepada beliau kesediaannya Pak Ali Fadhil Masyhura. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Pak Moderator, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Moderator, Ustaz Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid Al-Ghazali dari MUI Malang, Pak ya. Dan para hadirin yang saya muliakan, perasaan saya hari ini sangat berbunga-bunga karena saya dipersilakan untuk duduk di sini. Pada sementara saya sama rekan saya Brigjen Ote Ruhiyat ini di sini hanya menghadiri untuk memberikan support saja, dukungan kepada rekan-rekan sekalian dengan adanya daurah ini. Ternyata diperintahkan sama moderator untuk bicara di sini. Saya juga tidak punya bahan apa yang mau dibicarakan. Jadi ya seadanya saya mungkin Ustaz Adil nanti. Ustaz Adil ini rekan kami di Asosiasi Radio dan Televisi Radio HAM. Mungkin pernah dengar ya, banyak masalah juga di Batam. Dan alhamdulillah beliau sekarang menjadi moderator di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama menghadiri daurah ini. Mudah-mudahan dengan daurah ini kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dalam dakwah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umatnya yang mengikuti sunnahnya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya dilengkapi dengan pangkatnya. Kebetulan saya bukan orang asing di Surabaya. Saya mulai tahun 71 saya sudah tinggal di Surabaya. Karena pendidikan saya di Akademi Angkatan Laut sampai tahun 73. Jadi saya lulus tahun 73 dan pindah ke Jakarta, dinas di Jakarta 4 tahun, kembali lagi Surabaya sampai tahun 1994. Jadi sudah cukup lama saya tinggal di Surabaya dan menikmati masakan-masakan Surabaya, sudah barang tentu.
tahun 95 saya kembali lagi ke Jakarta dan alhamdulillah saya bersama Pak Ote berada di pusat kekuasaan. Jadi saya bisa pernah dinas di Merdeka Selatan dan di Merdeka Utara. Jadi kantor wakil presiden dari kantor presiden, sama-sama Pak Ote ini dari Pas Pampres beliau. Dan pengalaman itulah mungkin yang memberikan suatu nuansa kepada saya bagaimana kehidupan dalam bernegara ini, di mana kita mempunyai suatu negara dengan berbagai macam agama, berbagai macam budaya yang ini akan memberikan warna kepada masing-masing penganut. Akhir-akhir ini kita diramaikan oleh situasi-situasi yang membuat kita juga berusaha untuk bisa berdiri di mana sih harusnya kita berdiri itu. Karena kalau kita lihat banyak sekarang aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, untuk itulah saya diminta ke sini untuk memberi support kepada bapak-bapak sekalian di sini untuk bisanya mungkin memberikan dukungan atas bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi hal-hal yang ada ini. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh saudara kami Ustaz Abdul Rahman Ayub, bagaimana beliau pengalamannya selama di luar negeri dan menjadi bagian dari terorisme internasional, Pak ya, itu. Dan kembali, alhamdulillah pada saat beliau berada di situ ajalnya tidak diambil gitu, tidak dicabut gitu. Jadi masih bisa bertobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Ayub tadi memberikan kepada kita pandangan dan suatu hal yang terbaik apa yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita terbawa oleh aliran-aliran atau sesuatu yang memberikan iming-iming dengan masuknya surga karena melakukan suatu hal yang kita rasakan sebagai suatu hal yang sia-sia, ya Ustaz ya. Jadi kita dijanjikan akan masuk surga, akan menemukan bidadari kalau kita melakukan sesuatu yang malah merugikan diri kita dan keluarga kita. Bapak-bapak dan hadirin yang saya hormati, tadi saya pertemuan dengan Bapak Kapolres waktu sebelum adanya ini, dan beliau memberikan gambaran mengenai tuntutannya pihak yang satu, keinginannya pihak yang satu lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya daurah ini juga memberikan suatu pencerahan kepada beliau-beliau bahwasanya sekolah ini bukan sekolah yang mendidik orang-orang yang akan berbuat ekstrim. Sekolah ini akan mendidik orang-orang yang akhlakul karimah, sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, memberikan hasil-hasil yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita sekalian. Barangkali itu Ustaz Adil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Rukana Suwarna. Kemudian kita masih ada satu tamu kita, bintang tamu kita pada hari ini untuk sesi pertama. Kita mohon kesediaan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Dian Bugakawang untuk memberikan kesempatan dua kata untuk tidak dukungan dan juga mungkin pengarahan. Mohon pengarahannya Pak. Jenderal-jenderal yang sudah ini jenderal di bidang TNI, dan di samping kanan saya dan kiri saya ini jenderal-jenderal di bidang jamaah-jamaah insyaallah. Maka kepada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Dian kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Saya nggak menyangka kalau diberikan kesempatan untuk bicara. Untuk itu terima kasih. Yang pertama, kita patut bersyukur telah berada di ruangan ini untuk mengikuti acara sesuai judul yang terlapang di belakang saya. Kenapa? Karena banyak yang ingin hadir. Teman-teman kita di luar itu banyak yang ingin hadir. Contoh kemarin waktu saya mengikuti kajian di Bogor, pertanyaan yang diberikan jamaah kepada Ustaz Yasin itu bagaimana mau datang kemari, sehingga jawaban dari Ustaz Yasin cukup bijaksana. Ya kalau seumpamanya datang semua ya nggak cukup Pak tempatnya. Jadi doakan supaya berjalan lancar dan bermanfaat. Sehingga patut kita semua yang ada di sini bersyukur karena kita bisa mendengar apa yang diberikan. Ini baru pemanasan dari Ustaz Abdul Rahman Ayub. Saya dengar aja, ini hebat sekali Bapak kali ini. Kalau saya kebetulan pendengarannya hukum, saya dinas di Angkatan Darat, sekarang sudah pensiun. Saya berkecimpung di polisi militer, pangkat terakhir brigjen. Saya dengan Pak Yulana seperti tadi dikatakan, saya dinas di lingkungan ini Molas, jadi di lingkungan Molas. Jadi Pak Istana Wapres, Istana Presiden, markas polisi militer, terakhir di Menko Polhukam. Jadi yang pertama kami kita patut bersyukur. Yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan situasi. Mungkin semua tahu tentang situasi. Saya hanya mengingatkan bahwa ini negara hukum, taat hukum, pendekatan hukum. Tadi kita sudah bicara tentang Kapolres, sependapat kita semua diselesaikan secara hukum. Pertanyaannya, jadi kami ini perannya apa? Perannya apa? Perannya kalau ada apa wajib lapor. Jadi jangan berpihak sendiri. Kalau berpihak sendiri menyalahi Pak. Jadi kalau ada apa wajib lapor. Nanti diselesaikannya sesuai hukum yang berlaku. Simpel, tidak berbuat sendiri-sendiri, akhirnya menambah permasalahan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Fadil Ruhiyah dan juga para tamu kita. Di sini ada sedikit pengumuman sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita mulai bagi para tamu undangan yang mungkin memiliki keperluan. Kami persilakan untuk menuju ke perpustakaan untuk menerima bingkisan. Ini nanti akan dibantu oleh panitia. Jadi ada undang-undangan khusus yang kami undang. Mana tahu ada keperluan khusus, maka kami persilakan menuju sebelum meninggalkan tempat. Kami mohon untuk persilakan menuju ke perpustakaan.
untuk menerima bingkisan spesial dari panitia. Baik Bapak dan saudara-saudara ikhwah sekalian, hadirin dan hadirat. Ya, Bapak Kiai Gus Abdul Wahid Al-Ghazali sebagai Ketua MUI Kabupaten Malang, mohon pamit duluan dari daurah kita yang insyaallah beliau akan menghadiri lagi pada hari Sabtu insyaallah. Ya, untuk memanfaatkan waktu, di sini ada beberapa soal. Di sini pertanyaan pertama dari Wah hadirin, Ustaz, mengapa dakwah salafi yang paling dibenci oleh kelompok radikal? Dari Haliman dari kelompok Zakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus dan itulah memang kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Ya, karena penentangannya itu berhujah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, PDB sekali di Sandakan, saya hanya berdua. Ini menghadapi jamaah tabligh satu masjid, isinya kayak seperti ini, berdua ya. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di Masjid Sandakan, besoknya pindah ke masjid satu lagi di BDC namanya. Saya lagi wudhu, itu nggak mulai jamaah. Itu isinya tabligh semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu jadi tabligh apa semua itu istilah kami dulu kecil. Tapi kalau ngadepin dakwah salaf kecil. Saya yang kecil. Ini saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contoh misalnya, saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri, yaitu mengkafirkan hukumah pemerintah tadi seperti Saudi, Indonesia itu kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya nggak sebut namanya. Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rekamannya ketika dialog di Nusa Kambangan. Memang kami dulu begitu. Nah, apa yang kita sangat benci dengan salaf ketika itu? Saya sangat benci dengan salaf, kelompok-kelompok seperti saya, karena mereka memang hujahnya berat untuk dipatahkan. Salah satu yang saya justru malah berubah, yaitu ketika masalah takfir, ya, beliau ketika itu saya dialog dengan beberapa masyayikh yang ada di Australia. Di antara yang sampai sekarang saya hafal hadis itu, ya sebetulnya sebelumnya juga saya hafal, cuma tafsirnya lain. Ya. Itu hadis tentang dalam Sahih Muslim, sayakun min ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati sayakumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jisnanil ins. Akan muncul nanti ya pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang dengan petunjukku, yaitu Al-Quran, dan tidak berpegang dengan sunnahku, ya, yaitu hadis, dan akan tegak di antara mereka para pemimpin qulubu syayatin fi jismanil ins, hatinya hati syaitan di badan manusia. Pemimpin saat itu seperti itu. Kalau sudah hati syaitan, mana kenal halal haram.
Ya. Terus sahabat bertanya, "Madza nasna ya Rasulullah?" Apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin dengan keadaan seperti itu? Apa Rasulullah bilang? Apa suruh berontak, buat jamaah, berjihad, menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat, walau ukhidha maluka, meskipun hartamu dirampas, wa duriba dhahruka, dan cambuk di punggung kamu dicambuk. Dengar dan taat. Ini hadis. Dan ada kaidahnya. Idza jal asar batalan nazar. Kalau udah ada hadis asar, batal itu pendapat-pendapat. Nah, dialog ini panjang. Ya. Karena kalau ditakfiri, hadis itu dibantai dengan ayat. Ya, dibantai dengan ayat surat Al-Maidah, "Famalam yahkum bima anzalallahu." Begitu aja, bolak-balik. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang benar kan ayat ditafsirkan dengan hadis, tidak saling bertentangan ketika hadis sahih. Ya, ayatnya itu betul, tapi siapa yang menafsirkan Al-Quran? Yaitu hadis. Ya, diterangkan. Dari sini saya menyerah. Ya, dan tentunya banyak hadis lain, diantaranya hadis riwayat Ahmad, latum qadunna ural Islam urwatan, akan terlepas dari tali Islam, dari ikatan Islam satu ikatan. Yang pertama, kullaman qad intaqadat tasabasan nasu billati taliha. Setiap putus orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhunna naqdul hukmi. Yang pertama kali putus adalah lepas adalah tentang hukum, kemudian sholat. Nah, ketika di situ hadis Nabi SAW ketika menyatakan yang pertama lepas adalah hukum, Nabi tidak bilang kafir, habis kafir, tidak, masih ada selama masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang nggak ada bijaksananya nih takfiri. Langsung kafir kafir. Nah, sekarang mereka yang takfiri dikafirin lagi sama ISIS. Nah, ini kejadian. Saya kan keliling nih di Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati, hukum seumur hidup, ada yang hukum mati, sempat dialog. Ustaz, kenapa? Ya masih sama saya walaupun udah beda tapi tetap manggil Ustaz karena pernah ngaji kan. Saya kan sudah begini nih seumur hidup. Sekarang saya dikafirkan lagi sama orang. Tolong orang itu kitanya. Lah, iya kenapa? Karena saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena seumur hidup, jadi hafalannya udah bagus lah, jadi imam. Nah, tapi karena udah jadi imam dekat dengan para sipir penjara, senyum, ngobrol. Kata orang-orang itu, senyum dengan sipir kafir. Nggak ada yang jadi makmum mereka. Itu J itu, tokoh J yang meledakkan, ada salah satu peledakan yang dia lakukan seumur hidup. Sekarang dikafirkan oleh temannya yang ini takfiri lagi, yang beat dengan ISIS. Coba takfiri dikafirkan lagi. Jadi ISIS ini takfir murakkab. Takfir pangkat dua ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Berantem. Nah, saya cuma gini, emang enak dikafirin. Saya nggak banyak dalil sama emang enak dikafirin. Nggak enak, makanya jangan kafirin orang. Begitu ya. Nah, itulah hujah-hujah yang dilontarkan oleh dai-dai atau ulama salaf yang bermanhaj salaf atau sunnah, ini susah dipatahkan. Inilah mereka benci. Akhirnya mereka tuduh dakwah salafi adalah dakwah neo-murji'ah. Nah, saya dibilang murji'ah. Jangankan saya, Syekh Ali aja dibilang murji'ah. BNPT telah mengundang tokoh murji'ah, Syekh Ali Hasan Halabi. Coba antum panggil orang yang itu, tanya murji'ah apa? Enggak tahu dia tuh. Wallahu alam, pokoknya katanya Syekh Ali murji'ah. Ya, itulah tuduhan mereka. Ya dulu saya juga begitu menuduh. Pokoknya kalau yang enggak bertentangan dengan kita murji'ah. Ya, karena apa? Karena kita di khawarijin katanya. Jadi kalau kita diskusi yang satu khawarij, yang satu murji'ah, ya siapa yang ahlu sunnah?
Ya, nah inilah. Jadi berpegang teguhlah dengan dakwah sunnah, karena disitulah al-mustaqbal fil Islam, masa depan Islam ini dengan keilmiahan. Ya, siapa saja yang mempersoalkan, dia akan lelah sendiri. Karena hujah-hujahnya wadih seperti matahari di siang hari. Siapa yang bisa nutup? Ya, matahari terang benderang di siang hari. Orang yang nggak bisa melihat, ya orang yang buta dan buta mata hatinya. Mudah-mudahan kita doakan mereka mendapat hidayah. Kita berdakwah mengadakan ini karena kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada Allah. Itu dasar yang paling kuat. Karena memang hadisnya menyatakan la yumnahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang ya sebelum dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Jadi ingat, kita berbuat seperti ini, bicara ini dasarnya adalah kecintaan dengan saudara-saudara kita untuk bisa meraih jalan yang hak ini sampai mati. Wallahu a'lam. Iya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ada soalan yang dari Ustaz, kita gabungkan dua pertanyaan sekaligus, Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagian kalangan Ustaz menganggap ISIS memiliki hubungan erat dengan Partai Ba'ath. Benarkah demikian? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mencegah radikalisme dan terorisme yang terjadi saat ini? Jazakumullah khairan. Ya. Memang ada tulisan-tulisan berita-berita yang menyatakan bahwa Daesh atau ISIS itu muncul karena ketidakpuasan penyerangan Amerika ke Irak, sehingga porak-porandalah Partai Ba'ath yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein mempunyai planning ke depan, yaitu Pan-Arabisme, yaitu yang diketuai pengetuanya adalah dia, yaitu Ba'ath yang akan menyerang sampai Israel. Ketika kami masih di Afgan, kami merasakan pelarian dari Kuwait yang diserang oleh Saddam Hussein, dan itu Partai Ba'ath. Itu memang bisa jadi secara dunia intelijen bisa jadi, ya, seperti tokoh-tokohnya memang disinyalkan, dikatakan sebagian pernah aktif. Namun apakah dia membentuk ISIS atau memperjuangkannya, masih memperjuangkan isme Ba'athnya apa tidak, itu kan susah. Jadi memang berita ini bisa jadi. Nah, karena sudah hancur. Contohnya misalnya ketika Taliban menyerang Tudut Tandim, kan dulu yang melawan Rusia, yang melawan Soviet itu ada Tudut Tandim kan, Tandim, Abdul Rabbi Rasulullah, Hizmatiyah, Muhammad Nabi, Robani, Jailani, Mujaddidi dan seterusnya. Itu kan diserang sama siapa? Taliban, kalah. Nah terus Taliban merangsang. Ada satu jenderal yang dulunya komunis, kafir, yang memerangi mujahidin, akhirnya bergabung. Siapa? Jenderal Rustum. Akhirnya seperti mujahidin perbuatannya, tapi untuk kekuasaan saja. Jadi bisa jadi memang orang-orang Partai Ba'ath itu membuat kelompok-kelompok seperti itu, bisa jadi. Kita nggak peduli itu modal latar belakangnya Ba'ath atau bukan, yang jelas dia memakai jaket Islam. Daesh, Daulah Islam, ya, Irak, Syam. Ketika itu kita bahas itu saja. Apakah begitu Islam? Apakah semudah itu mengaku khalifah? Kalau kita perhatikan sebetulnya ISIS sendiri mengalami benturan. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi mengklaim di Syria bahwa dari Daesh menjadi Khilafah Islamiyah, langsung marah tokoh-tokoh takfir yang lainnya. Seperti tadi Abu Qatadah Palestini mencercanya, menyatakan bahwa Abu Qatadah Palestini ini takfir, ini mengkafirkan lagi, karena dia jadi kafirkan juga oleh Abu Bakar al-Baghdadi.
Jadi memang kayak ringan lah, kafir mengkafir itu diantara mereka ringan. Tidak taat, tidak ikut gerakan kami, kafir. Yang dikafirkan bilang juga kafir. Karena kamu mengangkat khilafah Islamiyah tanpa musyawarah dengan kami, maka kamu adalah kafir, khawarij kilabun nar. Itu ucapannya Abu Qatadah Falastini kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dulunya teman dan murid, akhirnya kafir mengkafirkan. Ya, begitulah. Jadi bisa mungkin atau possible mungkin di antara tokoh-tokoh ISIS itu dulunya adalah Ba'ath. Akhirnya mengkamuflase, menutup dengan nama Islam. Karena kalau dia memperjuangkan Ba'ath nggak laku lagi. Nah, hati-hati dengan orang yang ekstrim mengatasnamakan Islam. Mungkin latar belakangnya juga belum tentu dia cinta dengan Islam, hanya mengambil keuntungan dengan nama Islam. Ya bisa jadi, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tadi ada soal kedua Ustaz tentang pencegahan radikalisme dan terorisme ini secara mungkin beberapa poin gitu Ustaz. Ya, ini penting sekali, terutama kita kepala keluarga. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baiti. Seorang laki-laki adalah pengembala, pemimpin, dan akan ditanya tanggung jawab tentang keluarganya. Ya, istrinya ngaji di mana, anaknya ngaji di mana, sekolah di mana, itu betul penting. Terutama masalah anak misalnya. Jangan kalau ciri-cirinya kalau anak itu sudah tidak mau komunikasi, berubah dari tadinya ini mulai seperti anak soleh. Bukan nggak bagus itu soleh bagus. Tapi kalau mulai melihat kegiatan Islam tapi pendiam, terus kalau ditanya ngaji di mana nak, ya adalah nggak pernah dijelaskan siapa ustadznya, di mana tempatnya, itu patut dicurigai. Makanya kalau anak itu ngaji di mana, bapak-bapak ikut, boleh nggak abi ngaji sama-sama? Kalau dia bilang nggak usah, ini pengajian anak muda, bapak kan udah tua. Ya, memang bapak udah tua, tapi kan akidah nggak kenal tua dan muda. Gitu, jawab, jangan kalah. Jadi harus tahu itu di mana ngajinya. Ya, ciri-cirinya sudah mulai tadi pendiam, eksklusif lah, dan mulai bohong, dan biasanya mulai banyak minta duit atau ada barang-barang yang hilang. Karena dia ada setoran infak fisabilillah di 10% itu. Dan dia boleh bohong itu, boleh ngambil harta bapaknya, atau laptopnya di belaga hilang padahal disetor untuk jihad. Karena itu seperti wajib sudah. Setelah itu ciri-ciri itu juga lihat apa bacaan bukunya apa. Nah, dia sering di kamar, lihat apa yang dibuka websitenya. Makanya kemarin BNPT itu memberi referensi, ada beberapa yang perlu diwaspadai. Cuman kan antara ide usul dengan penindakan tidak seimbang, langsung aja diblokir. Akhirnya ribut lagi sampai ke DPR. Capek juga kita menanggapinya itu ya. Itu salah teknis aja. Padahal idenya bagus. Akhirnya saya waktu di Komisi 1 partai apa gitu diundang bersama dengan Profesor Irfan Idris, saya bilang, oke lah kalau DPR ini nggak setuju tentang pemblokiran, jadi dibuka semua silahkan. Cuman jangan nyesel. Bapak saya dulu pegawai negeri, ibu RSAL. Ya, tapi jadinya dulu begini nih. Itu website belum luas. Sekarang anak dalam kamar memang game bahaya, video porno dosa, tapi situs-situs yang keras, situs takfiri, diam-diam akhirnya dia terobsesi, terdoktrin, lama-lama akhirnya mengkafirkan bapak ibunya dan hilang 5 tahun. Jangan nyesel, saya bilang. Silahkan aja dibebaskan.
Ini terbukti. Saya mengunjungi Umar Patek ketika masih di Brimob Depok. Ustaz, ini ada seru nih Ustaz. Kenapa? Saya dulu diajak untuk di Solo, ada anak pemuda yang belum lama ditangkap kan. Apa yang dia buat nih? Bahan peledak kayak eksplosif yang cair kayak gini. Itu 1 tetes ubin bolong. Ini 4 liter dibuat. 1 tetes itu bisa bolong. Pala ini bisa pecah kalau 1 tetes kena. Ini dia bisa buat 4 liter. Dan dia akan siap memeledakkan pos-pos polisi di mana aja. Ketangkap alhamdulillah. Ya. Nah, itu Umar Patek bilang, dia mana bayatnya kemana? Enggak, dia website aja itu. Dari website ke website, dari situs ke situs, sampai buat bomnya juga dari YouTube. Karena dia SMA-nya IPA. Jadi bisa. Bayangkan yang dia baca website-website yang tadi itu. Ya, terus prakteknya dia ada bekal lagi. Dan di Indonesia masih ada barang-barang yang masih bisa dibuat bahan peledak di toko-toko resmi. Ya, tinggal tahu apa enggak gitu. Kalau kita kan makan kacang ya, iseng-iseng. Itu dari kacang bisa itu bahan dasar. Ini kalau saya sebutin semua bahaya ini Mas. Nah artinya ya hati-hati. Jadi kalau bapak punya anak betah dengan komputer di dalam sendirian, dicek sekali-sekali sidak. Wah, kalau porno ya udah istighfar kamu ya. Tapi kalau waduh Mila Ibrahim, siapa yang nulis Mila Ibrahim? Aman Abdurrahman yang sekarang di mana itu? Di Nusa Kambangan. Saya 2 kali menjenguknya. Ini yang memfatwakan Indonesia, Saudi, Malaysia itu lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Belanda, lebih kafir daripada Inggris. Nah ini kalau website ini dibaca, habis itu dia ke YouTube, bagaimana buat bisa. Kalau dulu kami baiat dari Jakarta harus ke Solo, ketemu baiat. Kalau sekarang baiat, Aman Abdurrahman itu baiat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi melalui websitenya. Coba bisa dibaca, buka. Maka tidak semua situs boleh dibuka, dan memang ada yang situs yang harus dibatasi. Nah ini ciri-ciri kita membloknya anak kita. Lihat, seandainya susah juga, misalkan ada 2 anak, yang satu buka situs-situs keras, yang satu buka situs porno. Ini yang satu fitnah syahwat, yang satu fitnah syubhat. Besar mana? Fitnah syubhat lebih besar, lebih bahaya. Kalau ini dia ngaku itu berasa tuh dosa tuh. Makanya malu. Ya, mukanya juga jam 12 ke atas biasanya ya. Kalau fitnah syubhat, dia merasa jadi pahlawan kalau dia buka, apalagi dia menjadikan dirinya seperti itu. Gambarannya sudah sorga, bapak ibunya yang nggak mau kafir, saudaranya yang menentang kafir, hartanya halal, darahnya halal, nggak perlu izin lagi kalau pergi ke Syria. Saya pergi ke Afgan 5 tahun nggak izin. Ya ibu saya dulu yang beberapa kali udah yasinan, nggak tahu lah tuh. Ya masih NU kan dulu ya. 2 yasinan, nggak taunya muncul setelah 5 tahun, pingsan dia. Nah begitulah. Nah itulah. Jadi kita harus bentengi semuanya. Jangan kita lepas begitu saja. Ngajinya di mana? Ya, maka saya yakin kalau ngajinya kemarin nih, ke Mahat Ali bin Abi Thalib, insya Allah aman. Insya Allah. Ya kirim aja kemari anak-anaknya kalau mau aman ya. Insya Allah. Ya. Kalau yang lain saya nggak tahu nanti ya. Kalau ini saya tahu. Saya sering datang kemari dulu setiap daurah, mampir kemari. Syekh-syekhnya juga dikenal. Ya, yang dari Saudi, yang dari Jordan terkenal. Baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kita masya Allah punya waktu sekitar 13 menit lagi. Jadi kita insya Allah kita akan break untuk sholat, persiapan sholat, dan maka insya Allah kita memanfaatkan beberapa menit ini dalam tanya jawab. Pak Ustaz, mohon maaf saya mau bertanya bagaimana sikap BNP
BNPT terhadap gerakan Syiah di Indonesia. Karena alhamdulillah BNPT sangat bagus berperan dalam menanggulangi gerakan terorisme dari kalangan paham Khawarij. Ya, tentu secara umum blueprint kami baru menggodok blueprint untuk buku kerja untuk 1 tahun ke depan, dan mudah-mudahan kalau ini bagus itu akan dipegang, dan saya ikut menggodok di dalamnya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada itu yang namanya teroris, ciri-cirinya begini-begini, nggak ada. Tenang aja, antum nggak usah merasa resah dengan adanya BNPT. Dan namanya BNPT masih muda umurnya, terus bebenah. Nah, ini pentingnya masukan-masukan dari para ustadz, para kiai, agar mereka tidak salah langkah. Ya, begitu. Jadi selama ini contohnya BNPT telah mengundang para ulama yang belum lama ini, diantaranya Syekh Ali Hasan Halabi sampai 2-3 kali, terus Syekh Naji Ibrahim, orang yang pernah pengalaman 25 tahun di penjara dan dia tokoh Jai Besir. Bukunya yang terkenal bukunya Mitsaqul Amal Islami. Nah, itulah yang dijiplak oleh NII yang akhirnya jadi J.I. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Jadi kita husnuzon saja, dan mereka perlu bantuan kita. Perlu sampaikan tulisan begitu. Yang namanya nggak ada yang sempurna. Setiap lembaga nggak ada yang sempurna, atau badan nggak ada yang sempurna. Bergantung kuat dengan siapa personnya, orangnya, dan perangkat-perangkatnya. Maka kita nggak boleh lepas begitu aja. Bagi mereka yang punya kesempatan untuk dialog, silahkan, terbuka. BNPT itu terbuka, dan kita jangan alergi dengan apa yang telah ada di dalam badan-badan pemerintah. Kalau kita menjauh dengan pemerintah, akhirnya nanti malah ada gap, malah bahaya. Kan begitu, sunnah kan begitu. Memahami, membantu apa yang baik, kan begitu. Sebuah video yang diunggah di YouTube tentang ajakan anggota ISIS agar Muslim Indonesia ikut mendukung ISIS. Ia mengatakan, kami bukan Khawarij yang senang mengkafirkan orang Muslim seenak hatinya. Dari sini kita tahu bahwa mereka sebenarnya sudah mengenal apa itu Khawarij. Cuma pertanyaannya, mengapa tahu tentang Khawarij tapi mereka masih bisa terjerumus ke dalamnya? Satu, faktor hidayah. Kedua, kenapa mereka merasa bukan Khawarij? Karena mereka mengambil sejarah Khawarij itu, yaitu ketika keluarnya kelompok dan mengkafirkan Ali radhiyallahu dan mengkafirkan Muawiyah di dalam masalah tahkim. Mereka tidak merasa keluar dari hukumah yang sah. Mereka membuat hukumah. Bagaimana disebut Khawarij? Ini syubhatnya. Mereka muncul ketika tidak ada khilafah Islamiyah. Dari mana Khawarijnya katanya? Bahkan dengan mudahnya mereka menuduh Saudi itu Khawarij, keluar dari khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Wah, pintar memang, tapi jahat. Jadi memang nggak merasa mereka Khawarij. Kenapa? Karena mereka ketika muncul itu tidak ada khilafah Islamiyah. Dan tidak bukan keluar untuk memberontak, mengadakan. Tapi ini telah dibahas, dijawab oleh Syekh Muhsin Al-Badar, Ahmad Al-Badar, itu jelas dengan tuntasnya kezaliman mereka, kejahatan mereka, dan telah dibahas oleh Dr. Syekh Ali Hasan Halabi. Hum Khawarij, mereka adalah Khawarij. Di mana Khawarijnya? Bukan soal keluar dari khilafah atau takfir dan penghalalan darah sesama Muslim. Buktinya apa? Mereka masuk dari Irak ke Syria, membantai, merebut 8 pos yang telah dikuasai sebelumnya oleh Ahlus Sunnah. Kemarin diundang oleh BNPT Dr. Amru Al-Wardani. Dia doktor, mempunyai ilmu 10 sanad sampai kepada Nabi dalam ilmu Qur'annya dan sebagainya. Dia mufti muda di Mesir. Masya Allah, saya mendampingi sampai ke penjara, sampai ke
Nusa Kambangan. Dia langsung dialog dengan tokoh-tokoh Khawarij itu. Di antaranya adalah kenapa kamu kalau tidak ngaku Khawarij, kenapa kamu bantai murid-murid saya yang perang dengan Nusairiyah, yang perang dengan Bashar al-Assad? Kenapa dibantai? Bukankah kita saudara kalau memang sama-sama Ahlussunnah? Ternyata tidak, murid saya itu saksi yang telah disembelih. Karena dia mengirim murid banyak dari Mesir. Itu disembelih karena nggak mau baiat, karena nggak mau mengakui khilafah Islamiyah Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi klaim mereka itu nothing, kosong, nggak ada apa-apanya. Ternyata buktinya nyata bahwa mereka Khawarij dalam segi takfir wa tafjir dan tahlil, penghalalan darah sesama muslim. Jadi bukan segi satu segitu saja. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Al-Fadil. Barakallahu fiikum, nafa'allahu bi ilmikum. Dan juga kepada dua ini kita tadi. Karena waktu zuhur 11.27, maka kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi setelah sholat zuhur pada sesi kedua insyaallah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.